Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil dari UK2 atau kuliah PPL Analisis Perancangan Perangkat Lunak dengan dosen pengampu Pak Ali Tarmuji. Dengan tim yang bernama Donatim Digital on the Team dengan anggota saya sendiri Bella Sri Rezeki dengan 2100018430 dan rekan saya Noval Anas S. Abiyu 2100018405. Yang pertama ada dari tugas 8, rancangan user interface sesuai dengan diagram activity. Di sini yang pertama ada login. Pengguna dapat login melalui email dan memasukkan password. Yang kedua terdapat homepage. Di sini dalam homepage terdapat jadwal periksa dan kabar terbaru di dalam berita homepage tersebut. Yang ketiga ada pendaftaran poli. Di bagian pendaftaran, pasien dapat memilih poli yang tersedia dan pembayaran yang tersedia. Setelah memilih bagian poli, pasien mendapatkan nomor antrian poli dengan mendapatkan nomor antrian, lalu dapat melihat antrian yang lagi berjalan. Selanjutnya ada antrian poli. Setelah mendapatkan nomor antrian, kita mendapatkan nomor giliran, lalu kita akan menuju ke poli. Setelah mendapatkan giliran pemeriksaan, setelah pemeriksaan kita mendapatkan hasil dari pemeriksaan. Dari data pemeriksaan terdapat data pasien dan hasil pemeriksaannya. Bagian UI resep pembayaran, antrian obat, laporan obat, dan logout akan dijelaskan oleh rekan saya lainnya. Selanjutnya, di sini ada penjelasan bagian login tadi. Pasien akan login sesuai dengan username, email, atau nomor telepon, lalu menginputkan password setelah berhasil login, maka nanti akan ada tampilan home. Yang kedua, ada pendaftaran. Setelah pasien klik tombol daftar pada tampilan home, maka nantinya akan muncul tampilan untuk seperti pasien dapat memilih poli yang akan dituju dan metode pembayaran yang akan dipilih juga. Yang ketiga, ada daftar pasien poli. Setelah pasien mendaftar, nantinya dari pihak administrasi akan memproses antrian tersebut sesuai dengan poli yang dipilih dan pasien akan menunggu sampai ke nomor antrian yang ada. Apabila sudah mencapai nomor antrian dari pasien, nantinya akan muncul pop-up yang berupa nomor antrian yang diterima. Selanjutnya, yang keempat ada pemeriksaan. Pada sesi pemeriksaan, nantinya akan tampil pasien hanya muncul data dan hasil pemeriksaan yang diinputkan oleh dokter yang memeriksa di bagian poli tersebut. Lalu ada resep obat. Setelah diperiksa, nanti pada tampilan aplikasi pada pasien akan muncul resep obat yang akan diambil oleh pasien. Bagian penjelasan pembayaran, ambil obat, laporan obat, dan logout akan dijelaskan oleh rekan saya lainnya. Lalu ya tugas 9 ada diagram kelas. Yang pertama ada login, menginputkan email, password, dan nama pasien. Login nantinya akan memunculkan beberapa fitur seperti email, password, dan nama pasien yang digunakan sebagai identitas pasien. Yang kedua ada pendaftaran, yaitu dengan memilih poli yang akan dipilih dan metode bayar. Dan pendaftaran, pasien juga akan menginputkan beberapa data lainnya yang saling terhubung seperti contoh dengan metode bayar yang nantinya dapat digunakan dalam pendaftaran untuk menuju ke poli yang dituju. Yang ketiga, ada daftar pasien poli. Di sini, pasien akan mendapatkan nomor antrian poli dan nama poli yang telah dipilih. Dalam kelas nantinya, hanya akan ada menampilkan antrian pasien sesuai dengan poli yang dituju. Dalam pemeriksaan, resep, pembayaran,
dan ambil obat akan dijelaskan oleh rekan saya yang lainnya. Di sini terdapat tugas 10 yaitu diagram relasi kelas aplikasi puskesmas. Yang pertama ada login. Setelah login, pasien akan melakukan pendaftaran. Lalu setelah melakukan pendaftaran, pasien akan memilih poli. Setelah memilih poli, pasien akan mendapatkan nomor antrian. Selanjutnya akan melakukan pemeriksaan dan mendapatkan resep obat. Setelah mendapatkan resep obat, pasien diminta untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum mengambil obat. Lalu setelah itu, pasien akan bisa mendapatkan obat dan mendapatkan laporan obat. Penjelasannya, dari login menggunakan relasi implementasi yang merupakan implementasi dari sebuah interface atau kelas abstrak yang bertanggung jawab untuk autentikasi atau proses masuk ke dalam sistem. Yang kedua, ada pendaftaran dengan menggunakan relasi asosiasi terkait dengan kelas lain seperti pasien atau dokter dalam hubungan pendaftaran. Yang ketiga, ada daftar pasien poli dengan menggunakan relasi asosiasi yang terkait dengan kelas lain seperti poli atau antrian dalam hubungan pendaftaran pasien di poliklinik. Yang keempat, pemeriksaan. Menggunakan relasi asosiasi dengan kelas pemeriksaan yang terkait dengan kelas lain seperti dokter atau pasien dalam hubungan pemeriksaan terhadap pasien. Yang kelima, ada resep, pembayaran, dan ambil obat, lalu laporan obat, yang akan dijelaskan oleh rekan saya yang lainnya. Lalu di sini ada tugas 11, diagram sequence. Yang pertama, menggunakan aktor pasien, ada administrasi dan poli. Yang pertama, diagram sequence untuk aktor pasien. Pasien mendaftar ke bagian administrasi dan verifikasi data dengan berhasil atau tidaknya verifikasi data pada bagian administrasi ke bagian pasien. Setelah verifikasi berhasil, admin akan mengirimkan daftar poli ke pasien untuk mendaftarkan poli yang ingin dipilih dan akan melakukan pemeriksaan pada bagian poli. Setelah pemeriksaan selesai, pasien akan membayar dan poli membuat resep obat dan pasien akan mengambil obat. Yang kedua, ada diagram untuk administrasi. Administrasi melakukan verifikasi data pasien, menerima pembayaran dari pasien, mendapatkan laporan, dan pemeriksaan pasien. Yang ketiga, ada sekuensi diagram untuk poli. Poli mendapatkan pendaftaran dari pasien, melakukan pemeriksaan terhadap pasien. Setelah melakukan pemeriksaan, poli akan memberikan resep obat kepada pasien, lalu mengirimkan laporan data pemeriksaan tersebut kepada administrasi untuk diserahkan ke pasien. Lalu yang ke-12, ada menghitung biaya estimasi pengembangan. Di sini estimasi pengembangan dari teknikal, lalu ada estimasi pengembangan dari environmental, dan ada use case-nya. Dengan menghitung estimasi pengembangan tersebut, pengembangan aplikasi serta use case point pada aplikasi puskesmas dapat dilakukan dengan berdasarkan tingkat kompleksitas masing-masing use case, menghitung UCP. UCP didasarkan pada faktor-faktor seperti kompleksitas teknis, kompleksitas lingkungan, dan tingkat keahlian yang diperlukan dalam pengembangan use case tersebut. Setiap use case akan diberikan bobot berdasarkan tingkat kompleksitasnya. Menggunakan UCP yang telah dihitung untuk mengestimasi upaya pembangunan dengan berdasarkan pengalaman tim pengembang sebelumnya atau menggunakan faktor konversi UCP ke jam kerja. Lalu menghitung biaya pengembangan dengan mengalihkan upaya pengembangan dengan biaya per jam atau dengan menggabungkan upaya pengembangan dengan biaya tetap untuk mendapatkan biaya totalnya. Gunakan upaya pengembangan dan alokasi sumber daya untuk mengestimasi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Ini dapat dilakukan dengan mengidentifikasi tim yang akan terlibat,
menentukan tingkat tim produktivitas, dan mengalokasikan jam kerja per minggunya. Pada bagian aktor dan final calculation akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekian penjelasan UK2 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.